Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua ini di mata kuliah struktur data dan algoritma, nanti kita akan membahas tentang algoritma dan pemrograman. Nah, capaian pembelajaran untuk pertemuan yang kedua ini nanti setelah kalian menempuh materi pada minggu ini, kalian diharapkan bisa memahami dan membuat algoritma untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan merepresentasikan data di dalam komputer dan menerapkannya dalam bentuk program, di mana nanti untuk pemrogramannya kita akan menggunakan bahasa C atau C++. Nanti untuk pengenalan compiler yang akan saya gunakan, compiler untuk C atau C++-nya adalah dev C++. Nah, untuk pokok bahasan kita pada video kali ini adalah yang pertama nanti kita akan mengupas tentang apa itu algoritma, kemudian struktur data, kemudian kita berkenalan dengan lingkungan pemrograman C atau C++. Adapun materi yang ada pada pertemuan ini, saya mengambil dari beberapa sumber, seperti yang terlihat pada screen saya. Di sini saya untuk algoritmanya saya ambil dari bukunya Drozdiak dan Weiss dan Thomas sebagai pelengkap. Kemudian untuk pengenalan bahasa pemrograman C atau C++, saya menggunakan buku Pak Andri dan Lemholt-Sitorus. Nah, masih ingat apa itu algoritma? Jadi kalau kalian di pemrograman dasar, kalian sudah diajarkan bagaimana cara membuat program. Nah, sebelum kalian membuat program, tentunya ada suatu kasus yang harus kalian selesaikan, di mana solusi dari kasus tersebut itu kan pasti step by step ya. Langkah demi langkah itu yang kita namakan sebuah algoritma. Sehingga kalau kita definisikan apa itu algoritma, itu adalah logis, langkah-langkah yang logis ya, yang dideskripsi secara tekstual dengan pola baku untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, misalkan kemarin kalian sudah membuat program untuk menghitung luas persegi panjang, misalkan. Ketika ada sebuah kasus seperti itu tadi, menghitung luas bangun datar, yaitu persegi panjang, langkah pertama yang kalian lakukan adalah tentunya mendefinisikan dulu variabel apa saja yang akan digunakan untuk menyelesaikan solusi tersebut. Nah, karena kasusnya tadi kita kembali ke luas persegi panjang, nah, berarti di sini paling tidak ada 3 buah variabel. Variabel yang pertama adalah panjang, yang nanti digunakan untuk menyimpan masukan panjangnya berapa. Kemudian ada variabel lebar, kemudian ada variabel luas yang akan digunakan untuk menyimpan hasil dari proses perhitungannya nanti. Kemudian setelah itu, solusi berikutnya adalah kalian menentukan proses yang terjadi pada program tersebut. Karena kita tadi masalahnya ingin menghitung luas persegi panjang, berarti proses yang ada di situ adalah panjang kali lebar. Rumus dari luas persegi panjang. Setelah itu, proses sudah dieksekusi, langkah berikutnya adalah mencetak hasil atau keluaran dari inputan yang sudah kita masukkan tadi. Panjang dimasukkan, lebar dimasukkan, kemudian diproses, setelah diproses keluar hasilnya berapa. Nah, langkah-langkah yang baru saja Bu Astika ceritakan itu termasuk yang namanya algoritma. Jadi aturan logis
dideskripsi secara tekstual dengan pola baku untuk menyelesaikan masalah tadi, menghitung luas persegi panjang. Seperti itu. Itu contoh. Sebenarnya ketika kalian pada waktu SMA, SMK, atau MA, kalian sudah diajarkan yang namanya algoritma. Masih ingat ketika dalam mata pelajaran bahasa Inggris ya. Dulu kalau di bahasa Inggris kan ada materi tentang prosedural, di mana di dalamnya kalian diminta untuk membuat how to make a coffee, how to make a bla bla bla. Nah, langkah-langkahnya itu namanya algoritma. Itu ya. Jadi untuk mengingatkan kembali apa itu algoritma. Jadi jangan dihafalkan, tapi harus dimengerti. Apa sih definisi dari algoritma itu? Kemudian bagaimana cara kita untuk merepresentasikan algoritma? Nah, kembali ke contoh tadi, Bu Astika pada saat menceritakan kalian masa SMA, SMK, atau MA tadi. Kalian membuat prosedur how to make a coffee. Kemudian siapkan bahannya, siapkan alatnya, kemudian prosesnya seperti apa, kemudian sampai kopinya jadi. Cara seperti itu yang namanya representasi dalam bentuk bahasa alami. Jadi kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yang bisa kalian gunakan adalah menggunakan pseudocode atau kita kenal dengan notasi algoritmik. Sama ya, notasi algoritmik dengan pseudocode itu sama. Kalian bisa menggunakan cara ini. Yang perlu diperhatikan, di garis bawahi di sini, bahwa yang namanya pseudocode itu bukan bahasa pemrograman ya. Walaupun sekilas ketika kalian melihat itu mirip seperti bahasa pemrograman, tapi dia bukan bahasa pemrograman. Dia hanya suatu bentuk representasi dari sebuah algoritma. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga, kalian bisa menggunakan flowchart. Sudah tahu ya, flowchart ya, dibuka lagi catatannya di mata kuliah yang lalu. Flowchart itu kan ada banyak simbolnya. Di antaranya, misalkan kalau mau simbol memulai itu, bentuknya seperti apa ya? Kalau input atau output, pakai jajar genjang. Kalau dia proses decision, percabangan, if, di sini kalian bisa menggunakan bentuk belah ketupat itu ya, seperti layang-layang. Cuman kalau belah ketupat itu kan keempat sisinya sama. Gitu. Dan simbol-simbol yang lainnya. Nah, ini harus diingat kembali. Kalau sekarang lupa ya dibuka lagi catatannya. Itu. Jadi ada 3 cara yang bisa kalian lakukan untuk merepresentasikan algoritma. Silakan nanti mau menggunakan yang mana. Kemudian tadi kita ngomongin tentang algoritma. Sekarang kita geser sedikit. Kita ngomongin tentang struktur data. Kalau kita definisikan struktur itu apa, kan pola. Struktur itu kan pola. Pola yang sistematis ya, terurut. Data itu kan fakta. Kemarin sudah kita ulas ya, kita singgung sedikit di pertemuan yang pertama. Bahwa data itu apa tahu fakta. Data dengan informasi itu beda. Kalau data itu fakta yang ada di lapangan, informasi itu adalah kumpulan dari data-data itu. Jadi kalau data-data itu sudah terkumpul, kita susun, bentuklah atau jadilah informasi. Tapi kalau fakta yang kita ambil di lapangan itu adalah data. Kalau kita gabungkan struktur data ini apa? Terlepas dari beberapa pengertian di buku, pada intinya yang namanya struktur data itu kita pengen belajar tentang bagaimana cara menyimpan, kemudian menyusun, kemudian mengatur data, sehingga data dapat digunakan secara efektif dan efisien. Jadi kalau di mata kuliah ini ngoding nggak Bu ya? Nanti ngoding, kita bikin program sebagai penerapan dari teori yang sudah kita pelajari.
Perbedaannya apa dengan membuat program pada mata kuliah yang lalu di pemrograman dasar? Kita sudah singgung di pertemuan yang pertama ya sedikit. Kalau kemarin kalian membuat program, kalau inputannya seperti ini, prosesnya seperti ini, jadi outputnya seperti ini, selesai. Tujuannya tercapai, efektif. Tapi setelah kalian mengambil mata kuliah struktur data dan algoritma, kalian mempelajari bentuk-bentuk dari struktur data, sehingga nanti ketika kalian membuat program, kalian harus mempertimbangkan nilai efisiennya di sini, yaitu. Jadi tidak hanya membuat program itu asal jadi, tapi bagaimana ya program yang saya buat ini tidak hanya efektif, tapi efisien dari segi penyimpanan di dalam memori komputer. Sehingga kalian kan perlu tahu bentuk struktur datanya itu seperti apa yang akan diolah di dalam program tersebut. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Kita kembali ke contoh di awal tadi, misalkan membuat program luas persegi panjang. Ketika kalian menentukan tipe data pada variabel yang ada, misalkan, oh saya tipe datanya integer aja, karena kan bisa mengolah data berupa angka misalkan. Oke, nah setelah kalian mengambil mata kuliah ini, kalian harus mempertimbangkan bahwa data yang akan kalian proses ini kebutuhannya untuk apa ini, range-nya. Supaya nanti kalian bisa menentukan tipe data yang sesuai. Contoh, kalau misalkan nanti panjangnya itu berupa desimal, kalau saya gunakan tipe data integer, kan nggak memungkinkan ya, kurang tepat. Itu perlu dipertimbangkan lagi nanti kebutuhan atau tujuan yang akan dicapai untuk membuat program itu untuk apa dulu keluarannya. Kalau memang bisa untuk bilangan desimal di sini, ya sudah berarti bukan integer tipe datanya. Bisa menggunakan double atau float. Itu contoh saja. Nah, sama seperti contoh nanti misalkan kalian menyimpan data berupa record. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan data mahasiswa saja. Mahasiswa itu kan kumpulan dari data NIM, ada nama, ada jurusannya apa, kemudian IPK-nya, dan lain sebagainya. Nah, dari data itu kan kalian harus menentukan dulu nanti bentuknya mau seperti apa ini nanti tipenya. Kalau kita tahu NIM itu kalau kalian kan 2.300 sekian-sekian ya. Nggak bisa kita pakaiin karena range-nya itu kan tidak mencukupi ya. Kalian bisa menggunakan tipe data yang lain seperti misalkan char seperti itu. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Kembali lagi ke poin struktur data di sini. Jadi tujuannya untuk apa nanti? Ya, kalian membuat program yang tidak hanya efektif saja, tapi juga efisien. Itu yang perlu digarisbawahi pada mata kuliah ini. Kemudian lantas hubungannya apa nih struktur data dengan algoritma ini? Nah, kalau kita urai satu persatu, yang namanya program tadi itu kan kumpulan instruksi ya, kumpulan perintah, kumpulan instruksi komputer. Kemudian kalau kita definisikan algoritma tadi adalah tahapan sistematis di dalam program itu. Jadi sebenarnya alurnya sebelum kalian membuat program, kalian kan buat dulu algoritmanya dulu. Dari algoritma itu kalian translate ke dalam bahasa pemrograman tertentu, maka jadilah program. Nah, sebuah program ini kan membutuhkan struktur pengaturan dan pengaksesan data. Kenapa membutuhkan struktur ya? Supaya tadi memudahkan kita apabila menyimpan, kemudian menggunakan kembali data itu, entah itu nanti untuk
untuk keperluan tertentu, misalkan mengedit data atau mungkin mau menghapus data, agar dapat digunakan dengan efektif nanti. Jadi itu hubungannya antara struktur data dengan algoritma. Jadi saya ulangi lagi, program itu adalah kumpulan instruksi komputer, sedangkan algoritma itu adalah metode dan tahapan sistematis di dalam program. Kalau kita hubungkan, nah sebuah program itu membutuhkan struktur pengaturan dan pengaksesan data agar dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Itu hubungan antara struktur data dengan algoritma. Kemudian untuk mata kuliah ini nanti implementasinya kita akan menggunakan bahasa pemrograman C atau C++, seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Untuk compilernya, silakan kalian bebas bisa menggunakan compiler apa. Mau menggunakan Dev boleh, Turbo C juga boleh, atau Microsoft Visual atau CodeBlock. Silakan disesuaikan dengan komputer ataupun laptop yang kalian miliki ya spesifikasinya. Kalau sesuai pengalaman, kalau kalian menggunakan CodeBlock dengan RAM komputer di bawah 4 itu agak keong ya, kalau di awal mau loading itu agak lama. Kalau RAM-nya 4 minimal 4, syukur 4 ke atas itu agak nyaman ya, lancar. Kalau saya sendiri menggunakan Dev, silahkan nanti kalian bisa sama dengan saya, compiler yang saya gunakan atau compiler yang lain. Nah, C atau C++ itu sendiri merupakan bahasa pemrograman yang populer di sini, karena sudah banyak digunakan oleh para praktisi ataupun ilmuwan untuk mengembangkan program-program berskala besar. Contohnya seperti bikin games, membuat aplikasi embedded, program kemudian embedded system itu contohnya seperti ini ya, AC misalnya. AC atau rice cooker saja ya, rice cooker. Rata-rata kan sekarang orang punya rice cooker ya untuk nanak nasi itu. Begitu kita hidupkan, kita tekan tombolnya, nanti dia akan menanak nasi dengan waktu yang sudah ditentukan di situ. Nanti kalau sudah matang, dia tombolnya berubah warna sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Siapa yang melakukan di situ? Karena di dalamnya ada programnya. Nah, sistem tertanam. Nah, embedded itu kan tertanam. Itu salah satunya menggunakan apa? Programnya bahasa apa? Bahasa C atau C++. Itu contohnya. Contoh yang lain, yang ada robot, misalnya robot untuk mendeteksi api, atau untuk mengikuti pola garis, misalkan seperti itu. Itu salah satunya adalah menggunakan bahasa pemrograman C atau C++. Apakah hanya bahasa ini? Tidak. Ada juga yang menggunakan Python dan lain sebagainya. Nah, kita kenalan dulu dengan C atau C++. Ada identifier. Identifier ini apa toh? Pada intinya dia adalah pengingat tempat penyimpanan data di dalam komputer. Identifier ini ada dua nanti, variabel dan konstanta ya. Bedanya apa? Kalau variabel itu bisa diubah. Kalau konstanta itu sifatnya tetap. Mau program itu nanti dieksekusi berapa kali, ya nilainya tetap itu konstantanya.
Contohnya apa? Contohnya ketika kalian misalkan membuat program menghitung luas lingkaran ya, misalkan. Kita tahu ya namanya Pi, ya, variabel Pi, itu kan nilainya kalau nggak 22/7 ya 3,14. Nah, pada saat kita bikin program ya, Pi itu kita set sebagai konstanta. Nah, berapa kali program itu nanti mau dijalankan ya nilainya tetap sama 22/7 atau 3,14. Beda dengan variabel. Kalau variabel itu bisa diubah nilainya. Contohnya ya variabel luas. Luas itu kan termasuk variabel. Kenapa? Nanti ketika kita masukkan panjangnya nilainya 5, lebarnya misalkan 4, hasilnya kan 20. Nanti kita eksekusi lagi dengan panjang dan lebar yang berbeda, nilai luasnya juga beda lagi. Nah, itu yang membedakan antara variabel dengan konstanta. Kemudian untuk tipe data, nah kembali lagi dibuka catatannya di pemrograman dasar bahwa setiap tipe data itu punya lower bound dan upper bound range-nya ya. Minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Contohnya kalau yang short in itu kan min 32.000 sekian sampai plus 32.000 sekian. Jadi kalau nanti kebutuhan data yang diolah itu ternyata di luar range ini, berarti kan harus memilih tipe data yang lainnya, long in misalkan, yang jauh lebih luas range-nya. Ini diperhatikan juga, termasuk float sama double. Float sama double itu sama-sama untuk mengolah data angka yang ada desimalnya. Tapi perbedaannya apa ini adalah di range-nya. Bahwa kalau float itu jangkauannya lebih luas dibandingkan yang double. Nah, ini perlu dibuka kembali catatannya supaya nanti ketika kalian mempraktekkan pada teori di struktur data tidak kesusahan. Nah, ini sekadar iklan saja. Jadi ada beberapa jargon pada dunia programmer. Kalau ngomongin source code, berarti itu kode program yang ditulis oleh programmer itu namanya source code. Kalau kita ngomongin tentang compile itu apa? Atau build ya. Compile itu adalah kita mengubah source code yang sudah kita tulis tadi ke dalam objek code. Supaya bisa dimengerti oleh mesin. Si assembly-nya ini, bahasa assembly ya, biar mesinnya itu tahu ini maksudnya apa sih nanti, prosesnya seperti apa. Nah, proses perubahan itu namanya adalah compile. Untuk ngecek, barangkali nanti ada baris tertentu yang algoritmanya salah. Seperti itu nanti ngeceknya di proses compile. Nah, kalau compile-nya sudah berhasil, nanti dari proses ini jadilah file execute ya, .exe. Nah, exe itu artinya adalah program dalam bahasa mesin yang siap nanti kalian eksekusi. Jadi sudah nggak ada error lagi di situ. Tinggal dijalankan sampai keluar output-nya. Kemudian kalau language itu bahasa pemrograman. Kemudian library. Nah, library ini apa toh? Library ini fungsi-fungsi yang kalian nanti gunakan untuk membuat program. Contohnya kalau di C atau C++, kalian mau bikin mau bikin program kalkulator nih misalkan. Kemudian kalian mau menghitung akar kuadrat atau menghitung yang lainnya ya, misalkan fungsi SQRT itu ya, akar kuadrat. Nah, kalau mau menggunakan fungsi-fungsi itu, fungsi-fungsi yang berhubungan dengan matematika di program kalkulator, nah kalau di C atau C++ kalian bisa menggunakan yang namanya library math.h. Nanti ada lagi juga, misalkan kalian mau menggunakan fungsi cout atau cin. Apa itu? Nah, nanti kita kenalan dengan C atau C++. Cin. Cin itu digunakan untuk menyimpan
masukkan pada program C atau C++. Jadi misalkan masukkan panjang nih. Kemudian kalian masukkan angka 5 di situ. Begitu kalian masukkan angka 5, berarti 5 itu akan disimpan di dalam memori komputer ini dengan perintah cin tadi. Nah, ada cin, ada cout. Kalau cout itu fungsi yang digunakan untuk menampilkan ke layar. Contohnya gini, ketika prosesnya sudah dieksekusi tadi, misalkan panjang kali lebar, 5 kali 10, 50, maka 50 ini akan ditampilkan sebagai hasil dari perhitungan luas tadi menggunakan perintah cout. Kembali ke library ini, nah, untuk memakai fungsi cin dan cout, kalian harus memasukkan yang namanya library iostream. Ya, itu contoh, sedikit contoh saja. Nanti untuk lebih ke teknisnya seperti apa, nanti akan kita jumpai pada setiap pertemuan nanti kalau kita praktek ke programnya. Itu library namanya. Jadi kalau misalkan kalian tidak menyebutkan library-nya, tidak memanggil library-nya, tapi fungsinya kalian panggil di bawahnya, di body programnya, ya nggak bisa nanti. Nggak bisa dieksekusi. Kemudian jargon berikutnya adalah preprocessor directive. Kalau di C atau C++ itu pakai tanda crash. Crash itu pagar. Pakai tanda crash itu pagar. Namanya. Nanti tanda pagar diikuti dengan library-nya. Kemudian nanti pada library itu ada header file. Nah, header file itu nanti berekstensi .h nanti. Ya, misalkan gini, iostream.h. Library untuk fungsi-fungsi matematika ada math.h dan lain sebagainya. Itu beberapa jargon ya. Nanti jangan bingung. Kemudian selanjutnya adalah hubungan C dengan C++ nih apa nih? Oh, ada C, ada C++, tambahannya ada +2 di situ. C++ itu kalau diibaratkan adalah anaknya. Nah, C ini adalah ibunya. Jadi C++ ini merupakan bentuk perluasan dari bahasa C. Kayak saudara kandung itu ya, kakak adik atau ibu anak tadi ya. Plus itu maksudnya increment. Artinya C tambah 1. Tambah 1, berarti 1 itu maksudnya apa? 1 itu jadi 1 yang dimaksud itu melambangkan bahwa bahasa pemrograman C++ sudah memberikan dukungan terhadap pemrograman yang berorientasi objek. Kalau yang C dulu, yang ibunya belum. Sekarang ada perkembangan dari C ke C++. Nah, C++ ini sudah ada dukungan terhadap pemrograman berorientasi objek. Nah, itu perbedaannya di situ. Kemudian kalau secara teknis nanti pada saat kita ngoding apakah ada beberapa fungsi yang berbeda? Iya. Jadi di fungsi di C++ nanti lebih lengkap dibandingkan yang ada di C. Nah, bahasanya itu kalau di C itu karakteristiknya contoh misal ketika kita menggunakan perintah printf dan scanf itu lebih kaku ya, lebih jelimet itu artinya lebih rumit dibandingkan ketika kita menggunakan perintah cout dan cin pada C++. Lebih ringkes lah ya. Itu perbedaan antara C dan C++. Nah, ini. Kemudian struktur dari C atau C++ itu seperti apa?
Strukturnya adalah, nih, mulai dari pre-processor directive-nya ini. Pertama tadi ya, yang saya katakan tadi, pre-processor directive-nya dengan tanda pagar seperti ini, res, kemudian diikuti include, kemudian setelah include nanti ada tanda kurung seperti ini. Tanda kurung seperti ini, kurung buka dan kurung tutup. Nah, di dalamnya ini yang kita masukkan library. Tergantung nanti kita mau menggunakan fungsi apa saja di dalam program kita. Misalkan kalau kita mau pakai cout nih, ya berarti menggunakan library iostream seperti itu. Nah, ini cara penulisannya seperti ini. Kemudian kita masuk ke fungsi yang utama. Fungsi utama in main. In main. Kalau kalian kemarin sudah belajar Java, kalau di Java itu kan ada public static void ya, ketika kita melakukan deklarasi fungsi utama ya pada saat membuat program. Nah, sama. Kalau di C itu kita pakainya in main. In main, kemudian kurungnya seperti ini, kurung kurawalnya seperti ini bentuknya. Nah, nanti jangan bingung ketika mungkin kalian menemukan referensi dari buku ataupun internet, ada yang void main. Fungsi utamanya ada yang ditulis void main, bedanya apa? Perbedaannya adalah kalau kita menggunakan fungsi in main, berarti ada perintah pengembalian yang harus kita tuliskan sebelum blok penutup programnya. Perintah pengembalian nilainya itu adalah return 0, titik, koma. Return 0. Ini return ya. Ini untuk mengembalikan nilai ke posisi semula. Sederhananya adalah seperti tombol refresh itu ya. Refresh. Jadi kalau programnya itu sudah dijalankan, sudah selesai, kemudian mau dijalankan lagi kan refresh. Nah, refresh-nya itu mengembalikan nilai ke awalnya menggunakan perintah ini. Ini kalau kita pakai in. Tapi kalau ada program yang menggunakan fungsi utamanya void, tidak menggunakan return. Karena void itu sendiri sudah include dengan pengembalian nilai tadi, sudah tidak perlu menggunakan return. Jadi kalau pakai in, berarti harus ada return-nya. Tapi kalau pakai void main, berarti return-nya nggak ada. Itu bedanya. Kemudian berikutnya adalah blok pembuka dan blok penutup. Kalau di dalam C, nanti C sama C++ juga sama. Blok pembuka sama penutupnya itu kurung. Kurung kurawal ya. Kurung kurawal modelnya seperti ini, yang ini. Kemudian kita masuk ke bodi utama programnya ya. Kalau bodi utama programnya nanti tergantung fungsi yang akan kalian gunakan. Misalkan ini sederhana aja, contohnya kita pengen nampilin satu kalimat misalkan. Pakai cout tadi. Cout, kemudian kurung buka seperti ini, double, kemudian diikuti petik. Jadi teks ya. Kalau teks itu harus dipetik. Teks, kemudian isi teksnya apa, kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi titik koma di dalam C atau C++ itu adalah untuk mengakhiri statement atau instruksi pada suatu program. Gitu. Nah, setelah nanti kita melakukan program ngoding di bagian body programnya sudah selesai, fungsi yang sudah kita buat, kemudian diakhiri nanti kita mulai untuk mengkompilasi atau compile programnya. Tadi ngecek ya, compile ngecek benar nggak sih baris-baris yang sudah kita ketikkan pada saat kita ngoding ini udah benar nggak sih algoritmanya.
Kalau sudah betul, nanti baru kita bisa mengeksekut ya, menjalankan programnya, keluar hasilnya. Nah, itu untuk materi kita hari ini. Nanti akan saya lanjutkan untuk pengenalan di compilernya, di dev-nya. Nanti kita contohkan juga programnya ya, kita membuat program sederhana terlebih dahulu. Yang terpenting di sini adalah kalian bisa berlatih untuk membuat algoritma dulu dari suatu contoh kasus yang sederhana dulu. Itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.